Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas dan melanjutkan kajian kita. Semoga seluruh aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kajian kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk mampu bertobat dan memperbaiki kekurangan, kesalahan, dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga bisa berubah menjadi kehidupannya lebih baik, bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pertemuan kita. Di edisi yang lalu kita telah sampai pada pembahasan doa-doa yang menyelimuti Ramadan. Ada 3 bagian pokok yang kemarin sempat saya utarakan kepada teman-teman semua untuk bisa kita detilkan atau seyogianya kita tampilkan di edisi kali ini. Dan mudah-mudahan dari 3 bagian itu mengantarkan kita untuk siap mengisi Ramadan, baik di awal kita memasukinya, kemudian di siangnya, di malamnya, yang dengan itu semua Ramadan kali ini insya Allah lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang telah kita lalui. Baiklah, yang pertama langsung saja seperti pernah dituliskan di pertemuan yang lalu, ada doa awal yang mengantarkan kita nanti kepada awal penunaian ibadah Ramadan. Doa ini umumnya secara spesifik dipanjatkan saat mulai diketahui awal Ramadan. Jadi saat baik itu menggunakan hilal ru'yat ya. Ru'yat untuk penglihatan secara langsung kepada awal bulan atau dikenal dengan hilal awal bulan, hilal Ramadan. Pun demikian dengan penggunaan metode hisab yang mengukur ya dengan presisi yang tinggi untuk mengetahui awal Ramadan tiba, seperti halnya awal-awal bulan lain diketahui, maka dengan itu kita bisa sudah mulai membacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sampai kepada kita semua. Baiklah, kita akan coba mulai pelan-pelan. Bismillah. Nah, teman-teman, sebelum saya tuliskan, saya meminta izin di awal ya, jika nanti masih ada sedikit batuk, itu izin untuk memindahkan kepada bahasan atau kalam-kalam yang selanjutnya. Yang pertama, kita tuliskan dulu doa awal Ramadan atau doa pengantar Ramadan. Diriwayatkan ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3451. Di buku seperti saya sampaikan kemarin di halaman 24 muqaddimah ya, sebelah kiri paling atas. Baik, langsung saja. Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau. Saya tuliskan dulu ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal iman was salamati wal islam.
Rabbi wa Rabbukallah. Ya. Baik, pelan-pelan teman-teman sekalian ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni 1, wal iman 2, wassalamati 3, wal islam 4, Rabbi wa Rabbukallah. Ini yang paling viral ya, yang sampai kepada kita. Walaupun secara sanad status hadis ini ada sementara pakar yang meneliti statusnya lemah atau dhaif, tapi tidak menjadikan ini menjadi keutamaan doa untuk dipanjatkan, untuk dimohonkan, karena masuk dalam bab fadhailul a'mal, di keutamaan amal yang utama, tidak terkait langsung dengan penunaian ibadah pokoknya, tapi mensupport kepada keutamaan amal. Nah, biasanya dalam bab doa itu, bab doa yaitu doa-doa yang kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan jika bukan hadis pun, tapi kita kemudian ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendukung kepada keutamaan amalan, itu boleh dilakukan karena ada perintah secara umum dalam Al-Qur'an supaya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu Muhammad SAW kan sampaikan, viralkan kepada hamba-hambaku ya, bahwa Rabb kalian itu memerintahkan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, astajib lakum. Aku akan menjawab, mengabulkan apa yang kalian minta itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mengisyaratkan banyak ayat dalam Al-Qur'an supaya kita meminta. Jadi kalau mau bermohon pun yang mendukung keutamaan amalan. Jadi amalan yang kita kerjakan itu ya tersupport oleh doa kita, itu bahkan dianjurkan dengan isyarat ayat yang disampaikan. Misalnya kita mau minta nih, ya Allah mohon bangunkan aku, ya Allah berikan kekuatan aku untuk bangun malam nanti untuk menunaikan ibadah tahajud. Itu boleh. Bahkan kalau kita menduga dengan doa itu semakin kita terkuatkan, kemudian juga semakin termotivasi, ya semakin dianjurkan itu untuk dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hadis? Bukan. Ya, jadi permohonan kita ketika menggunakan bahasa Indonesia bermohon kepada Allah, ya Allah mohon beri aku kekuatan untuk bangun jam sekian misalnya. Itu bukan hadis, kita tidak temukan, tapi anjuran-anjuran menguatkan amalan dengan doa banyak ditemukan. Nah, itu yang disebut dengan fadhailul a'mal, keutamaan amalan yang disupport ya dengan doa atau dengan yang lainnya yang anjuran umumnya ditemukan. Ya, sedangkan ini sanadnya ada, walaupun kualitasnya lemah, sanad ada. Nah, karena itu ini masih kuat untuk kita mohonkan, kita gunakan. Karena nggak ada sanad pun, kalau ini kemudian doa biasa, bukan disandarkan pada Nabi, dan mensokong kekuatan kita untuk beramal, maka ini bisa atau dianjurkan untuk dibacakan. Apalagi sanadnya ada, matannya ada. Ya. Apa yang kita mintakan di awal pengetahuan tentang Ramadan ini? Maka yang pertama, Allahumma ahillahu alina. Saya sudah pernah sampaikan tentang kata Allahumma, ya berupa gabungan dari ya dan Allah, kan? Ya Allah, seperti ini. Jelas ya? Ya Allah, ya Allah itu kalau digabungkan hasilnya ini, Allahumma yang ini. Ya Allah kalau digabungkan, gabungan ini hasilnya Allahumma. Bedanya apa? Kalau ya Allah itu lebih umum. Saya ulang ya, lebih umum dan cakupannya luas. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ia tidak hanya digunakan untuk berdoa, dalam konteks berdoa. Ya, kadang-kadang ada yang mengadu, gitu kan? Ya Allah gelap banget. Nah, itu udah fitrah tuh, udah kalimat fitrah yang hadir dalam diri kita. Lihat kondisi anak, gitu kan, yang mau diatur tapi kreativitasnya tinggi, ya Allah gitu. Nah itu kadang-kadang keluar dia. Nah bahkan ada tiba-tiba yang kepleset ya Allah gitu. Nah itu kalimat fitrah. Artinya apa? Artinya manusia secara fitrahnya mengakui lemah ya, dan secara fitrahnya juga butuh Tuhan. Secara fitrahnya duha mengembalikan segala keadaan hidupnya itu kembali kepada ya zat yang menciptakannya.
Jadi kalau ada mengalir dalam diri kita atau kelisan kita keluar, ya Allah, ya Tuhan, apapun bentuk kalimat yang keluar yang menunjukkan bahwa secara fitrahnya memang manusia itu nggak lepas dari kebertuhanan kembali. Nah, kalau kita kemudian ingin jadikan ini spesifik untuk bermohon, untuk meminta gitu kan, nah, dengan segala kerendahan, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, yang mengandung unsur kerendahan. Jadi kitanya sifatnya merendah. Kemudian juga penuh harap. Ya kan? Dan ada kelembutan. Ini yang dimaksud Quran surah 7 ayat 205 itu. Ya, jadi kalau kita mengatakan misal Allahumma, ya maka jangan meninggikan keadaan diri kita merendah serendah-rendahnya. Ya, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur rabbaka fi nafsika ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Sedangkan bermohon, minta ya sekhusyuk-khusyuknya, sebaik-baiknya, selembut-lembutnya mohonlah kepada Allah. Ya, dengan bahasa yang menyentuh, bahasa yang baik dan merendah. Nah, itu adalah satu isyarat yang digambarkan kepada kita bagaimana Allah memberikan adab dalam bermohon. Dan beda antara kata-kata yang diungkapkan, perasaan hati yang menyertai ketika kita mengikutkan sifat-sifat ini dengan sekedar kita berkata biasa, bermohon atau berdoa biasa. Itu berbeda rasanya, kan? Berbeda auranya, berbeda kemudian cara kita juga dalam mengungkapkan dan perasaan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Maka adabnya ini. Dan ini mempercepat ya pengabulan doa. Ini sangat mempercepat. Jadi ketika menjaga adab-adab dalam doa itu yang diantaranya apa yang kita ungkapkan ini ya dalam satu diksi, ini diwakili lewat satu diksi ini, maka setidaknya akan terasa nyaman dalam berdoa dan ada percepatan dalam pengabulan. Ya Allah, ahillahu alaina, mohon hadirkan hilal awal Ramadan itu, ya, ahillahu, ya, ahalla yuhillu, kan? Ahillahu, mohon hadirkan awal hilal. Hilal Ramadan itu, kan? Ahillahu, hadirkan awal hilal Ramadan itu alaina, kepada kami. Ya. Ini kalau dalam bahasa singkatnya, kalau hilalnya itu kan penunjuk awal, berarti kan sudah masuk waktunya, awal Ramadan. Kalau bahasa singkatnya, ya Allah, jadikan awal Ramadan ini untuk kami. Ya kan? Nah, itu bahasa bebasnya seperti itu. Jadikan awal Ramadan ini untuk kami, ya kan? Bil yumni, dengan penuh ketentraman, ketenangan. Tentram, tenang, dan menyenangkan. Masya Allah. Ya, jadi kita menginginkan awal Ramadannya perasaannya tenang. Kemudian awal menunaikan siamnya terasa menyenangkan, tarawehnya menyenangkan, ya kan? Makanya ini saat sering kali diajarkan, dimohonkan, bahkan minta ya dalam isbat, dalam proses ru'yat, dalam prosesnya hisab dan sebagainya. Terasa sekali ya para ulama bermohon, para pemangku kepentingan bermohon, semua bermohon, itu suasananya ceria itu. Saat malam Ramadan tuh sambil nunggu di masjid kan, semangat tunaikan tarawih, tak terasa satu juz di hari pertama malam itu nggak kerasa gitu. Ya, tiba-tiba kita merasakan nyaman, enak, tenang. Ya, ini kita bermohon. Ya, sehingga suasana juga terasa. Karena bagi sementara orang yang menunggu Ramadan, kadang-kadang kan muncul gelisah. Ini Ramadannya besok atau ada perbedaan pendapat nih dalam penetapan. Ini itu dan sebagainya. Nah, kita minta keteguhan hati, kenyamanan, ya, kekuatan, ketentraman, sehingga mengawali Ramadan itu dengan perasaan yang nyaman. Kalau nyaman di awalnya, selanjutnya lebih enak. Ya, tapi kalau dari awal itu perasaan-perasaannya gundah, nggak enak, nah itu sudah pertanda tuh ada sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Karena itu kita minta kekuatan ini hati. Wal iman. Ya, dan kekuatan iman. Ini dasar ini, yang paling pokok. Ini penting sekali ini nih. Bil yumni wal iman, kekuatan dan istiqamah dalam iman.
kekuatan, serta istiqamah. Iman kalau disebutkan dalam doa meminta kekuatan iman, itu umumnya kita memohon dua hal. Ingat baik-baik ya. Satu adalah motivasi untuk beramal soleh. Motivasi beramal soleh. Karena dasar setiap amal menjadi soleh itu karena iman. Ingat kan rumusnya di Al-Quran? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Man amana wa 'amila 'amalan shalihat. Jadi rumusnya itu ketika disebutkan iman, ini motivasi dasar untuk merubah satu amal menjadi saleh. Ya. Karena itu nanti kalau orang sudah terbiasa beramal soleh, itu kadang-kadang amal solehnya nggak disebutkan, imannya saja yang disebutkan. Untuk menunjukkan bahwa pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir atas kebiasaan dirinya yang sudah terbiasa mengerjakan amal soleh karena dasar imannya. Contoh, Quran surah ke-52, At-Tur ayat 21. Di sini Allah membuka ayat ini dengan menyebutkan perangkat imannya tanpa amal solehnya. Ya, nah ini sudah menggunakan sistem yang kuat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ungkapan sinekdok pas pro toto, menyebutkan sebagian, mencakup keseluruhan. Ya, tapi dalam bahasa Arab ini lebih memberikan penekanan lagi. Ini bukan sekedar pengakuan, tapi apresiasi yang Allah berikan. Seakan-akan semua pekerjaan dia itu soleh saja gitu. Ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Adapun para orang tua yang beriman itu, ya kan? Dan diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya, cucunya pada beriman juga. Nah, jadi yang dimaksudkan beriman di sini bukan sekedar beriman, tapi mengimplementasikan imannya itu lewat apa? Lewat amal soleh. Dia sudah terbiasa gitu. Jadi, kalau kita terjemahkan secara singkat, adapun orang tua yang beriman dan konsisten beramal soleh itu, nah, gitu kan? Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh anak keturunannya semua beriman dan beramal soleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kalau itu menjadi rutinitas kehidupan sampai mereka wafat, kami pertemukan kembali, kata Allah, di akhirat, disatukan. Jadi ada satu keluarga besar yang disatukan oleh Allah di akhirat, di satu tempat di surga. Bahkan nanti kemuliaan tertingginya mereka saat akan masuk surganya itu diparadekan oleh Allah, dibariskan, dipertontonkan kepada seluruh makhluk, dan melewati pintu-pintu surga, disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Ya, dan itu nanti ada yang ahli Quran. Ya, seperti di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Kan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi begitu akan masuk surga Aden, ya, disambut malaikat dari setiap pintu surga itu datang, mengunjungi, nyampaikan selamat, selamat, selamat. Anda bersabar untuk menuju pertemuan ini. Kembali ke Quran surah ke-52 ayat 21, tapi itu pilihan. Wa ma alatnahum, nah ini dia, min amalihim min syai'. Ya, dan Allah nggak akan menyia-nyiakan amal sekecil apapun untuk mendukung pertemuan itu. Amalnya disebutkan tuh di akhir untuk menunjukkan kesan bahwa setiap disebutkan kalimat iman, ini pasti motivasi ke amal soleh. Jadi silahkan, kata Al-Quran, sepanjang Anda punya iman, kreasikan amal soleh dengan berjamaah, kompak dengan keluarga, sinergi, untuk mencapai harapan pertemuan bersama di surga. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tapi Anda nggak dipaksa. Indah sekali Al-Quran. Ya, kata Allah, saya nggak paksa. Bagi yang ingin, silahkan. Ya, bagi yang punya rencana, silahkan dibuat. Silahkan diikhtiarkan untuk terwujud. Tapi ini bukan paksaan. Kalau tidak melakukan pun, itu pilihan Anda. Tapi resikonya bisa nggak berjumpa. Gitu kan? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Ini yang pertama. Yang kedua, bila dihadirkan kata iman, ya, dalam konteks doa untuk menguatkan atau motivasi satu amalan, maka yang kedua adalah menunjuk pada keikhlasan. Ikhlas. Ya, ini seringkali kata ikhlas ini dihadirkan dalam bentuk iman, dalam bentuk diksi iman yang menyertai satu amalan, yang menyertai apa?
satu amalan. Masih ingat kan teman-teman? Yang saya detilkan dulu, ya kan? Saat saya sampaikan tempatnya iman itu kan di kedalaman jiwa, di nafas. Di sini ada jiwa takwa, ya kan? Ini ada fujur kan? Nah, komponen penyusun takwa itu yang melahirkan kumpulan sifat-sifat baik itu kan iman. Ya. Sedangkan iman itu rukunnya 6. Ini yang waktu di awal bab akidah saya terangkan. Ya kan? Nah, ini kalau kita bisa bersih, bisa baik, ya, imannya bisa kuat. Iman pertama itu kan simpulnya apa? Mengenal Allah secara baik. Nah, kalau sudah mengenal Allah secara baik, maka kita tahu motivasi menunaikan ibadah yang disupport lewat jiwa takwa. Supportnya pasti ke sini. Karena itu setiap amal perbuatan kita yang didorong oleh iman dan menjadi soleh, muaranya pasti takwa. Karena sumbernya ini. Ya, selalu itu. Iman, amal soleh, takwa. Atau kadang-kadang takwa dulu, iman, amal soleh. Bisa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwanya dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Kutiba alaikumus shiyam, amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi formulasinya selalu begitu. Dan tujuannya apa? Ditujukannya untuk mendapatkan ridha Allah sebagai pembuktian kepatuhan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Keluarlah amal soleh itu. Nah, dalam rangka kita menunjukkan semua ibadah karena Allah itu, maka kita mesti membebaskan dari segala motif-motif, unsur-unsur, motivasi-motivasi lain. Pokoknya tujuan ibadah itu karena patuh Allah saja. Melepaskan segala hal yang tidak terkait dengan kepentingan ibadah karena Allah disebut ikhlas. Singkatnya demikian. Orangnya mukhlis, jamannya mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu yang di Quran surah 98 Al-Bayyinah di ayat kelima itu. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengkreasikan ibadah itu atas dasar kepatuhan kepada Allah dengan ikhlas, menepikan segala hal kecuali karena Allah saja. Karena itulah kemudian ikhlas itu juga sering diungkapkan dengan kata iman untuk menunjuk kedalaman yang paling pokok. Ya. Ini. Bahkan dalam penunaian puasa, siam dan qiyam pun iman didahulukan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan puasa itu malam harinya dia qiyam karena dasar imannya. Ya, dasar imannya ingin menjadikan amalannya jadi soleh sekaligus ikhlas karena Allah. Ditekankan lagi wa ihtisaban. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa poin penting di keimanan itu adalah keikhlasannya, ada kata ihtisaban. Ihtisaban itu kan keikhlasan, kesungguhan, kemudian juga sifat introspeksi ada terkumpul di dalamnya. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam konteks mengawali Ramadan itu Allah memberikan kekuatan kepada kita, ketentraman, ketenangan, ya, mengalami atau menunaikan ibadah itu dengan menyenangkan. Pun demikian ini selalu termotivasi untuk meningkatkan amal solehnya dan ikhlas dalam ditunaikan. Karena semua perangkat-perangkat ibadah gugur keikhlasan, gugur kualitas amalan. Sayang sekali. Ya, kuncinya di sini, di ikhlas ini. Ya, bahkan saking pentingnya ini, kadang-kadang ya amalnya disebut dengan iman. Salat itu disebut dengan iman dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di Quran surah kedua ayat 143. Dan Allah gak akan menyia-nyiakan satu amalan, apapun itu, sekecil apapun yang kau tunaikan dengan keikhlasanmu, dengan keimananmu itu. Itu gambarannya. Ya. Jadi, celaka ini, bahaya kalau ada seseorang kemudian menunaikan ibadah siam, dan dia mengisinya dengan ragam ibadah yang beraneka macam, sholatnya, baca Qur'annya, dan sebagainya, tapi punya masalah di sini. Ini bahaya. Karena itu dari awal kita minta. Nah, sekaligus ini isyarat. Isyarat apa? Seperti halnya orang yang menunaikan puasa itu, ada yang hatinya kurang tentram, ada yang semangatnya juga tidak stabil, awal semangat, pertengahan turun, gitu kan? Ya, kemudian ya seperti itulah, bolak-balik turun naik. Nah, ini juga demikian nih, keikhlasan itu bisa terganggu. Boleh jadi bisa terganggu. Hati-hati, motifnya banyak nanti, ada motif duniawi, gitu kan? Ya, karena ada tuntutan dalam pekerjaan misalnya kan. Tarawihnya harus di masjid A, masjid B, tapi tujuannya bukan untuk tarawih, tujuannya anak untuk memenuhi misalnya, ya, target-target tertentu atau ada citra tertentu yang ingin digambarkan di masyarakat dan sebagainya. Hati-hati, ya, karena Ramadan itu sangat mahal, jangan ditukar dengan urusan-urusan dunia dan seterusnya.
Ya. Nah, ini jaga ini, semakin tinggi kualitas ini, maka semakin tinggi nilai yang Allah berikan kepada kita. Ini gambarannya. Kemudian wassalamah, ya. Keselamatan. Selamat. Luas sekali maknanya teman-teman sekalian. Wassalamati wal Islam, wassalamah. Selamah itu ya keselamatan. Ya, keselamatan, kedamaian, ketentraman dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan saat masuk puasa diberikan kondisi tubuh, ya kan, kondisi fisik yang kuat, yang sehat, sehingga selamat dari sakit, ya, yang umumnya mungkin diderita dan sebagainya. Ya, ada penyakit-penyakit umum yang menyebar, ya, yang menebar kayak virus kan banyak tuh, banyak bertebaran dan sebagainya. Ya, atau keadaan-keadaan kadang perubahan-perubahan musim, ya, kondisi-kondisi udara dan sebagainya. Kadang-kadang menyebabkan adaptasi lambat misalnya, atau keadaan tubuh yang lemah, ya, sehingga di saat puasa itu tidak misalnya memungkinkan untuk menunaikan dengan baik. Nah, ini kita bermohon kepada Allah sejak awalnya, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, ya, dibebaskan dari hal-hal yang setidaknya mengganggu kita untuk khusyuk dalam ibadah. Itu kita meminta. Ini, ya, mohonkan. Banyak hal, bukan hanya secara fisik saja. Ya, kadang-kadang juga, ya, selamat dari segala yang mengganggu atau merusak, ya. Mengganggu atau merusak. Kalau membatalkan kan sudah otomatis dengan kesadaran sendiri, ya, itu bisa dihindarkan. Makan, minum, berhubungan seksual suami istri itu secara otomatis kuat hati kita untuk meninggalkannya. Karena secara fitrah itu sudah tertanam dalam jiwa. Namanya makan, jangan makan. Namanya puasa, jangan makan. Kan? Namanya puasa, jangan minum. Dan kreativitas untuk mencari celah itu secara otomatis bisa ditinggalkan karena ada kekuatan dalam jiwa. Yang nggak ada kan saya mau wudhu dulu, wudhunya pakai air sirup misalnya, kan nggak juga gitu. Ya, tetap saja dia wudhu menggunakan air yang benar seperti yang pernah kita tunjukkan. Nah, jadi untuk hal-hal yang terkait dengan berbuka atau menjadikan puasa itu menjadi batal, yang membatalkan puasa itu umum diketahui. Tapi yang merusak nih, yang menyebabkan puasa tidak selamat, terganggu. Ya, jadi bukan secara fisikal saja. Ada hal-hal lain yang bisa merusak, yang menjadikan ibadah kita tidak selamat. Ya. Contoh apa misalnya? Perbuatan-perbuatan yang merusak. Ya, berdusta, berselisih, menyebarkan berita yang tidak benar, yang hoax itu, gitu kan? Sifat-sifat yang tidak baik, itu merusak. Ya, berprasangka buruk misalnya sedang puasa, keluar kata-kata yang kotor dan sebagainya, itu merusak. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang mengurangi nilai pahala puasa. Jadi kalau ada orang misalnya puasa yang potensi pahalanya bisa mendapatkan 100%, dia makan tidak, minum tidak, ya kan? Menjaga dari yang membatalkan, tapi luput dari yang merusak. Ya, ada dusta juga misalnya, ada gibah juga, ya kan? Ya, ada mencela juga, ada produksi hoax juga misalnya, kan, dan sebagainya. Ya, kalau kita ambil taruhlah ini 25% lah gitu kan. 25 ya. Menggerogoti bagian dari potensi dapat pahalanya ini. Ya. Jadi kalau ini kemudian dikerjakan, ya habis ini nggak dapat apa-apa. Ya. Nggak dapat apa-apa. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan jauh-jauh sebelumnya. Banyak nanti di Ibnu Majah ada, ya, di Sunan Abu Daud juga ada. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ya, terkadang didapati ada sementara orang yang puasa itu tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan terlihat ada orang seperti menunaikan qiyam, tarawih, tapi nggak dapat apa-apa dari tarawihnya. Ya, kecuali lelah berdiri saja, begadang saja menghabiskan malam gitu. Ya kan? Nah, ini mesti hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Ya, ini sifat-sifatnya ya. Nah, sifat-sifatnya. Keadaannya ini yang nanti mesti penting untuk dihindari. Ya. Ada yang baru mengerjakan satu, misalnya kan sudah puasa potensi 100%. Nah, dustanya dusta yang parah yang bisa menyebabkan perselisihan, bisa menyebabkan misalnya memicu pertikaian dan sebagainya. Oh, itu udah ada habis sendiri 100%. Ya, kalau muncul yang lainnya lagi ya minus nantinya. Ya, dan seterusnya. Maka dihindari dari sekarang. Ya, apalagi ini kan sudah bulan Hurum nih, Rajab nih, udah tanggal 22, gitu kan? 22 dan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, itu kan bagi insan beriman, ajaran Qur'annya jelas.
berusaha mengoreksi diri dan menjaga supaya tidak berbuat yang tidak pantas. Dijaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini latihan. Jadi kalau ada insan beriman di bulan Rajab saja, ini kan Rajab tuh masuk bulan Haram, ya kan? Justru mengeluarkan hal-hal yang kontraproduktif, ya mengeluarkan statement yang tidak pantas misalnya, kemudian berkata yang tidak baik, bersikap yang tidak baik. Ini sudah jadi persoalan, apalagi ketika Ramadan. Ya, apalagi ketika Ramadan. Karena itu orang yang berusaha berlatih, dia mengondisikan di bulan ini Sya'ban lebih baik, Ramadan menyempurnakan. Ya, jadi kalau dari sekarang ditampakkan yang kurang pantas, cepat segera, mungkin itu yang harus diperbaiki, ya ditata ulang dan seterusnya. Ini gambaran-gambarannya, ya teman-teman sekalian. Baik, kemudian wal Islam, wassalamati wal Islam, dan istiqamah dalam keislaman. Islam, kalau disebutkan keislaman itu maknanya juga secara pokok, ya secara pokok ada 3. Secara pokok, 1 menyangkut bab akidah, ya. Din, inna dina indallahil Islam, Quran surah ketiga ayat 19, ya kan? Kita memohon bisa istiqamah dalam keislaman selama Ramadan, di luar Ramadan, ya kan? Nah, ini menunjukkan juga di Ramadan tidak lepas dari gangguan. Ya, boleh jadi ada potensi-potensi seperti di luar Ramadan, orang merongrong gitu kan, untuk menyoal masalah-masalah akidah dan sebagainya. Ya. Tapi juga ada potensi-potensi yang boleh jadi dengan kekuatan Islam yang dimiliki, mempraktekkan. Nah ini dia, pada makna yang keduanya, itu mendorong orang-orang di sekitaran yang belum beriman, kan, untuk menganalisis, melihat, dan mau berislam. Ya. Dan tidak sedikit orang dalam Ramadan ini kemudian Alhamdulillah masuk Islam, mengenal, melihat, dan pada akhirnya menemukan kebenaran yang sejati. Ini sisi akidah, gambarannya, kekuatan untuk berakidah. Ya. Dan yang kedua, kekuatan untuk ini mengimplementasikan iman. Kalau ini motivasi untuk beramal solehnya, nah detil ragam amal solehnya itu yang bisa ditunaikan pokoknya ada pada Islam. Ya, jadi kalau disebutkan Islam, ini juga kumpulan dari beragam atau berbagai amal soleh. Gabungan-gabungannya pokoknya. Setelah kemudian akidah, turunannya adalah amal soleh. Jalan untuk mengimplementasikan, menunjukkan kekuatan akidah itu ini lewat amal soleh. Karena itu, ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril alaihissalam, mal Islam, apa jawab Nabi? Ya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini bab akidah, ya kan? Syahadatain. Kemudian apa? Wa tuqimas shalah, salat. So, jawabannya amal saleh. Kemudian apa lagi? Wa tu'tiyaz zakat, zakat. Wa tasuma Ramadan, Ramadan puasa. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, haji dan umrah di dalamnya. Nah, ini yang pokok kan, kumpulan amal saleh yang pokok. Ya, salat. Salat apa saja? Yang pokok, yang fardu, dan semua jenis ragam cabangnya yang berhukum sunnah, nawafil itu. Maka kita minta selama Ramadan itu khususnya kita mohon kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk meningkatkan amal saleh. Ya, salat kita bisa keluarkan dari sekarang, teman-teman. Ya, nanti saat kita mundur ke bagian nomor 3, ini kan kita masih dalam perangkat yang nomor 4 kan. Nah, saat mundur ke bagian nomor 3 itu kita bisa turunkan apa saja yang sekiranya termasuk dalam ragam sholat. Sholat apa saja kita keluarkan satu-satu, ya, disiapkan. Dan latihan, kan masih ada latihan nih. Rajab berakhir, ada Sya'ban sebulan kan. Latihan supaya nanti membentuk konsistensi. Kalau sudah konsisten, nanti Ramadannya lebih enak. Ya, tidak membiasakan lagi. Kalau sudah tidak membiasakan karena sudah terbiasa, meningkat dengan sendirinya. Demikian nanti ada zakat dan turunannya. Kalau zakat kan yang pokok. Ya, Ramadan mungkin ada yang tiba zakatnya bersamaan dengan Ramadan. Tapi ada yang tidak bersamaan. Kemudian apa? Ada cabangnya. Cabangnya itu kita bisa turunkan. Ada infak, kan? Dan seterusnya. Seperti yang kemarin kita bahas. Ya, puasanya ini Ramadan, haji, umrah, gitu kan? Yang umumnya ada yang sedang umrah juga saat Ramadan dan sebagainya. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya. Kalau haji ini di waktu haji, bulan Dzulhijjah. Kalau umrah, nah itu bisa dilakukan saat Ramadan dan seterusnya. Dan pahalanya tinggi. Pahala umrah yang dilakukan saat Ramadan, ya itu menyerupai pahala-pahala haji. Artinya ada perjuangan. Ya, orang biasanya sa'i biasa, ini orang sa'i dalam keadaan puasa dan sebagainya tinggi. Tapi bukan berarti sudah haji, jangan salah paham. Ya.
Jadi kalau Ramadan umrah ya tetap umrah, tapi nilainya lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini gambarannya. Yang ketiga, kalau disebutkan Islam, ini menunjuk kepada kepatuhan dan ketaatan. Patuh, taat. Ya. Karena aslama yuslimu itu ya patuh, taat. Orangnya disebut muslim, muslimah. Jadi muslim itu orang yang taat. Muslimah perempuan yang taat, patuh. Pada siapa? Pada Allah. Ya, jadi kalau ditanya, Anda muslim bukan? Muslim. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak sholat. Nah, itu aneh. Karena sifat muslim itu disebut muslim untuk menunjukkan kepatuhannya, ketundukannya, ketaatannya. Kata Nabi Ibrahim, itu ketika diperintah oleh Allah, patuh ya, tunduk, taat, siap. Siap patuh, siap taat, siap ya Allah, siap perintah. Itu ya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Ya, idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah, kamu tunduk, patuh, berislamlah, patuhlah, tunduklah, taat. Siap ya Allah. Saya patuh kepada Rabb semesta alam. Tunduk, taat, sami'na wa ata'na, ya. Kemudian beliau memviralkan, mewasiatkan itu kepada semua keturunannya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bunayya innallaha astafa lakumud dina, ini ke din akidah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Balik lagi ke sini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi yang tergambar, ya. Ya, Ibrahim memviralkan, mewasiatkan pada semua keturunan sampai ke Yakub, sampai ke Yakub, ke semua terus, ya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Allah sudah memilihkan untuk kalian din, ya, perangkat berkehidupan, beragama, ya kan, konsepsi patuh taat kepada Allah. Maka jangan sampai kalian berkehidupan sampai wafat kecuali menjadi muslim, yaitu tunduk patuh. Hidup tuh yang patuh sama Allah, hidup tuh yang taat. Ya, ini kan lucu juga nih, sama orang tua patuh, sama Allah kurang patuh. Sama guru patuh, sama Allah nggak patuh. Sama pimpinan patuh di kantor, sama Allah nggak patuh. Sama komandan patuh, sama Allah nggak patuh. Ini repot nih. Ya, kalau meninggal dunia bagaimana? Itu yang paling menarik ini, doanya sama Allah. Patuhnya sama yang lain, tapi doanya sama Allah. Ya Allah, ya Allah mohon limpahkan rezeki. Kamu selama ini kemana aja? Patuhnya nggak sama aku, kata Allah kan mintanya kepada aku, kan aneh. Ya, nggak pernah patuh, nggak pernah taat. Sholat nggak dikerjakan, ya, puasa juga malas-malasan dan sebagainya. Ya, tapi begitu ada mengalami satu persoalan, aku sedang diuji. Yang uji siapa? Yang uji siapa gitu kan? Bilang sedang diuji, yang uji siapa? Yang orang tuh kalau ikut ujian itu artinya mau belajar. Ini belajar nggak pernah pengen ikut ujian, yang uji siapa? Ya, kadang ada aja manusia itu. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, ya, tergambar ya, kebayang ya. Ini gambaran, ini doanya nih. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Dan Allah Tuhan kita semua yang merawat kita. Jadi kita ingin menegaskan bahwa ini kan sifat perawatan, pemenuhan kebutuhan, perhatian dan sebagainya ada dalam konteks rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang ditampilkan dalam bentuk namanya Rabb. Ya, jadi kita memohon dengan sangat kuat kepada Allah bahwa ini yang merawat aku Allah, yang menyayangi aku Allah, gitu kan, memberikan perhatian kepada aku Allah. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kekuatan-kekuatan yang kita mohonkan. Jadi 4 hal utama ini teman-teman sekalian, ya, 4 hal utama, dan ditutup dengan ketawakalan kepada Allah. Bagian kelima pelengkapnya tawakal, menyandarkan semua apa yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ketentraman, ya, kedamaian, kesenangan dalam beribadah, kekuatan motivasi iman yang melahirkan keikhlasan dalam beribadah, keselamatan baik secara fisik, secara mental, kan, dalam menunaikan ibadah siam, dan yang terakhir adalah memohon kepada Allah untuk terus bisa meningkatkan amal soleh dengan ragam-ragam yang kita tadi telah utarakan. Di dalam semua itu akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Kita bertawakal, ya, menguatkan kepada jiwa kita sehingga bisa menunaikan puasa dari awal sampai dengan akhirnya diharapkan maksimal dan juga bisa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini doa pengantarnya. Nanti saat memasuki malam, sudah mulai kan kita menunaikan tarawih, qiyam, nah ada doa lagi. Dari sejak qiyam itu ada doa. Jadi baru kita mau masuk awal Ramadan, doa,
Dan yang paling menarik saat masuk kepada detailnya, ada doa lagi. Ini kan baru umum tuh. Detailnya kan detail apa? Detail amalan kan? Detail amalannya. Amalan pertama yang kita kerjakan di paket Ramadan, itu kan sholat malam, qiyam, yang dikenal dengan tarawih itu. Nah, saat masuk tarawih itu udah ada doa lagi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bila doa itu kita bisa bacakan dengan baik, ya benar, dengan sifat-sifat tadi, merendah, penuh harap, ada kelembutan, mengalir suasana korektif dalam diri, ada jiwa introspeksinya, itu Nabi langsung komen, berpotensi diampuni dosa-dosanya selama hidupnya sampai detik dia berdoa itu. Masya Allah, kalau tiba ajal pada saat itu tuh, itu husnul khatimah ditambah, ya. Wafatnya di malam pertama Ramadan misalnya, dalam keadaan dia sedang berpasrah kepada Allah, ditunaikan dengan benar ibadah pertama. Pas qadar Allah malamnya malam Al-Qadar lagi misal gitu kan. Nah, itu luar biasa berbahagianya. Ya. Nah, bagaimana bacaan doanya? Itu nanti di pertemuan berikutnya. Gak terasa ya, sudah hampir 1 jam. Saya mohon izin lebih cepat gitu ya, menuntaskan ta'lim di kesempatan hari ini. Saya tadi baru jam 4 saya bisa istirahat sejenak karena kemarin baru kembali dari lokasi pesantren. Sampai tadi malam kita masih menyiapkan dan mengatur kondisi-kondisi untuk bisa juga live di kesempatan pagi hari ini. Jadi kita jeda sebentar teman-teman sekalian, ya rehat dulu, nanti kita sambungkan lagi untuk doa yang menyertai amalan pertama Ramadan dan juga penutup dari berbuka. Jadi setelah berbuka itu ada kesan apa yang ditampilkan dalam isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan esok hari ya teman-teman sekalian, insya Allah. Ya, alhamdulillah kemarin saya sempat naik Beko juga, ya meeting dengan semua yang terlibat dalam pembangunan pesantren. Masya Allah datang semuanya. Dari mulai sondir, saya langsung melihat juga tes coba alatnya, sondir tanah kualitasnya. Alhamdulillah sangat bagus tanahnya. Ya dari 9 sampai 11 meter itu sudah bisa ditemukan air, ya bahkan yang sebelumnya kita coba gali manual juga itu 11 meter, ya 9 sampai 11 meter sudah keluar air dan jernih, cukup baik. Dan wilayah sekitarannya itu sulit air, tapi di wilayah pesantren itu di tanahnya Masya Allah, Alhamdulillah airnya bagus, kemudian tata dengan arsitek dengan semua, dan Bismillah kemarin sudah siap mengawali, sudah Beko sudah masuk untuk buka lahan, tata MA ya, mechanical electrical itu. Jadi untuk tatanan listriknya semua ditanam, jadi nggak ada kabel yang di atas, semua ditanam di bawah, kemudian airnya dan sebagainya, dan menyatu dengan alam. Jadi nanti ada suasana ekonya juga. Itu yang kemarin sampai agak lumayan ada sepanjang waktu kita habiskan di sana. Nanti kita update ke teman-teman semua. Dan saya juga menyampaikan di wilayahnya yang kita punya ada 1,5 hektar kurang lebih. Nah, insya Allah karena kita mulai ini, jadi ada potensi untuk wakaf awal, karena saya bagi 3 untuk wakafnya. Ya, wakaf untuk yang pertama untuk infrastruktur di awal, ya untuk infrastruktur di awal, dan yang pertengahan nanti mulai bangunan-bangunan, yang terakhir mulai finishing, gitu ya. Kita akan buka, nanti kami sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, siapa yang ingin silakan saja. Saya tidak membuka donasi, yang saya buka adalah peluang wakaf bagi yang pengen menyertakan dirinya ada di situ, dan nanti durasinya kita sampaikan. Ya, saya kira kalau kita berjamaah akan sangat bagus karena peluang pahalanya bisa banyak tersebar, karena ini nggak ada yang lain kecuali pesantren saja. Jadi peluang pahala bisa merata, ya bisa merata. Jadi kalau ada 100.000 misalnya yang kita biasa melihat atau menonton, 100.000, kalau 100.000 bisa nampung 10.000, 10.000, 10.000, kan? Itu Masya Allah itu. Ya, saham dengan 10.000 tak terasa, tapi kita bangun sama-sama gitu dengan yang lebih baik insya Allah. Dan muridnya nggak banyak ya teman-teman, sekitar 40-an lah, 40-an, karena memang yang mau kita cetak tuh kualitas ulama. Jadi kalau ada anak atau keluarga yang mau masuk dari sekarang disiapkan, karena yang diterima cuman yang sudah hafal 30 juz. Ya, yang sudah hafal 30 juz boleh masuk situ, nanti diseleksi, dan di situ ditanamkan ilmu dari sejak dini terus dengan jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh umat macam-macam. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memudahkan semua langkah, semua geraknya. Bagi teman-teman yang mau mulai sekarang juga boleh nanti ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia yang nomor 111 3 kali 1-nya 4444, ya 4 kali 4-nya 142, atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar.
Ya, sekira yang pertama itu yang saya ingin utarakan. Kemudian yang kedua, teman-teman dibaca kembali ya di buku yang telah saya tuliskan. Ini juga ada, tapi detil dari penjelasan itu ya saya sampaikan lewat ta'lim. Ya, buku kan nggak bisa mewakili semua pikiran. Ya, ini dituangkan dalam bentuk pengantar. Nanti detailnya saya terangkan dalam bentuk pengajaran. Pelan-pelan kita kemudian secara bertahap. Tapi saya harap itu dibaca sehingga ada peningkatan wawasan, ya, khususnya dalam memahami rangkaian ayat Ramadan dari ayat 183 sampai 187. Baik, bagi teman-teman yang bertanya itu, sistemnya itu kita kunci di Mira. Jadi tetap kalaupun pengen dapat ini ke UAH Corner, masuk ke Mira supaya daftar aja dulu, namanya masuk di situ. Jadi nanti saat berjalan, teman-teman ingin masuk juga sudah bisa masuk dari sistem dari awal. Yang ingin bergabung di Zoom, ya silahkan, tinggal dibuka aja pintunya, buka kuncinya. Ya, lewat kunci ujian itu sementara jawab soal-soal, ya Anda selesai, langsung Anda dapat password masuk supaya bisa jembatannya terseberangi, stepnya terlewati dengan baik, ya. Saya kira sementara itu ya teman-teman, jeda sebentar, rehat dulu, kita lanjut besok insya Allah. Ya, hari Jumat mudah-mudahan diberikan oleh Allah kelancaran dan keberkahan dalam seluruh aktivitas kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah shifaa'an 'ajila la yughadiru saqama wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.